Genesis hadir di Indonesia dengan produk dan servis terbaiknya. Turut serta mensukseskan bisnis partner menjadi tujuan kami. Mari bersinergi dengan kami dengan melakukan like, subscribe di channel ini, and let's engage for your success. Sore Dokter Bude. Sore, kabar baik kan? Baik banget. Kayaknya better nggak pakai headset. Tadi juga sempat pakai headset kurang bagus, jadi mending nggak usah pakai headset. Jadi Dr. Astrid, seperti topik kita yang sudah kita blast ya, hari ini kita akan membahas all about Masna. Jadi siapa peserta apa yang ikuti IG Live ini bisa mengajukan pertanyaan. Nanti yang pertanyaannya bagus, kita akan berikan hadiah berupa paket dari Isis Pharma untuk series Tindernya gitu. Yeay. Jadi semangat ya mengajukan pertanyaan. Jadi gimana dong, bagian di sana masih ini ya, masih apa namanya, masih berperang dengan pandemi ya? Masih begitu aja. Harus hidup bersama COVID. Iya. Benar, berarti masih tetap dengan protokolnya ya? Masih dengan protokolnya, makanya belum bisa ketemu Dokter Bude, belum bisa kembali. Sebenarnya bisa kan, travel beberapa tempat wisata sudah buka, contohnya Bali, Labuan Bajo sudah buka, tapi ya gitu tetap dengan protokol, harus ada rapid test dulu. Yang penting pada saat liburan, yang mau liburan tetap patuhi semuanya gitu. Jadi semua berjalan biar Bali rame lagi deh. Ke Bali. Ayo. Berarti ngomong-ngomong masalah protokol, berarti tetap pakai masker dong ya semua ya. Nah itu dengan penggunaan masker jadi mulai pada muncul masalah-masalah jerawat terutama dok ya. Bagian besar sejak pandemi ini masalah jerawat makin tambah banyak gitu. Jadi kita langsung aja masuk ke topik ya. Kira-kira menurut Dokter Astrid, kira-kira kenapa ya kok jadi malah pandemi, malah pakai masker kok jadi malah muncul problem jerawat, terus jumlahnya kira-kira dari prevalensi gitu gimana dok? Sebenarnya gini sih, sebelum pandemi pun jerawat memang kayaknya sebenarnya kalau kita lihat ya, misalkan di klinik-klinik kan saya yakin kayak kliniknya Dr. Bude di Braya juga kan pakai sistem komputer gitu ya, dicatat status rekam medis pasien, prevalensinya yang paling tinggi itu pasien apa sih penyakitnya, datang itu kan biasanya 2 tuh, kalau nggak akne, jerawat, 2 flek, biasanya gitu kan? Iya, kan? Setuju. Setuju kan? Itu sebenarnya sih sebelum pandemi pun jerawat udah top number 1 sebenarnya. Nah, ditambah lagi pandemi, kenapa kok jadi udah nomor 1 terus jadi tambah banyak gitu? Nah, penyebabnya tuh ini si masker ini nih. Penyebabnya itu tuh sebenarnya. Gitu. Habitnya kan berubah ya, habitnya orang kan sekarang bukan awareness lagi, tapi keharusan kayaknya ya Dokter Bude ya, pakai masker itu kan harus di underline, di bold gitu ya, pakai tanda seru gitu, harus pakai masker. Nah karena kebiasaan berubah, habitnya juga berubah, jadinya kemungkinan terjadi jerawat itu juga makin naik. Iya benar, berarti memang jerawatnya bisa timbul karena penggunaan masker tersebut ya dok. Jadi mungkin bisa didiskusikan sedikit yang mana sih kita bisa golongkan sebagai masna, mana yang akne biasa, mana yang masna gitu. Sebenarnya nggak terlalu susah sih. Jadi kalau misalkan kita pakai masker ya, jadi masker itu kan kita pakai di daerah sini. Ini karena pakai kamera depan nggak kelihatan nih Dokter Bude. Aku habis pakai N95 sebenarnya ngeplak di sini sebenarnya ya. Jadi kalau misalkan jerawat yang karena masker itu biasanya di daerah yang tertutup masker, apalagi yang pas perbatasan masker itu biasanya muncul gitu jerawatnya banyak. Terus di dekat dagu itu biasanya juga banyak karena kan
kita ngomong tapi tidak ada jendela yang keluar gitu kan, jadi tertahan di sekitar sini, itu juga jerawatnya biasanya muncul. Iya. Berarti area-area tertentu ya. Tadi saya coba keluarin share slide-nya kok agak nggak bisa ya, nggak mau keluar dia. Mungkin karena saya masuknya pakai Regenesis ID, jadi belum nyeting. belum biasa. Iya, jadi belum nyeting share fotonya gitu. Padahal tadi saya mau bantu share juga ininya. Gitu. Ya. Jadi lanjut ke Masne. Kira-kira mekanismenya kayak apa ya, Dok? Mekanisme terjadinya Masne itu sendiri, apakah karena produknya yang salah atau karena maskernya yang salah atau bagaimana ya? Sebenarnya kalau produk yang salah sih enggak. Jadi kadang-kadang pasien datang nih ya, Dok, saya udah pakai produknya dari dulu nggak ada problem gitu. Sekarang semenjak harus pakai masker, pandemi, problem kok muncul ya? Apa tiba-tiba saya nggak cocok nih sama produknya gitu ya? Sebenarnya sih enggak, bukan produknya nggak cocok, tapi ada kebiasaan lain yang berubah dengan menggunakan masker. Oh iya, saya lupa. Kebiasaan menggunakan face shield juga yang di sini. Nah, kadang-kadang jerawatnya berkumpul di sini. Sama aja sih sebenarnya. Jadi pada dasarnya Masne ini atau akne yang disebabkan masker itu pada dasarnya adalah akne mekanik. Jadi karena gesekan, karena friction, karena tertutup, friction tuh gesekan, terus ketutup juga. Jadi kalau kita ketutup gini kan minyaknya nggak bisa bernafas ya kan, di bawah kulit kita ada kelenjar ekrin, apokrine ya, kelenjar sebasea, itu kan mengeluarkan minyak, mengeluarkan keringat. Nah itu semua terkumpul nih di daerah masker ini. Belum kalau kita ngomong bernafas terkumpul semua, jadinya lembab, jadinya pori-porinya keblok. Kalau pori-pori keblok, muncullah si komedo. Iya. Berarti di samping karena itu mungkin karena gesekan juga di saya, Dok ya. Jadi karena gesekan timbul iritasi gitu ya. Dan kalau pakai masker juga kan temperatur kulit di sekitar masker juga jadi meningkat. Jadi produksi kelenjarnya juga meningkat begitu mungkin, Dok ya juga. Iya. Kan ada literatur evidence based yang bilang karena friction itu kan kalau lapisan kulit kita kan ada 5 kan ya, Dr. Budi. Nah yang paling atas itu kan stratum corneum. Stratum corneum itu fungsinya kan untuk barrier atau pertahanan kulit kita yang paling pertama. Kalau karena friction terus ya barriernya itu jadi pecah. Nah kalau pecah transepidermal water loss-nya meningkat. Kalau transepidermal water loss meningkat, ada beberapa jurnal P. agnesnya lebih gampang berkembang atau Propionibacterium agnesnya lebih gampang berkembang. Itu kan salah satu bakteri yang mencetuskan jerawat atau akne. Jadi sebenarnya faktornya banyak, betul yang kayak Dr. Bude bilang, iritasi bisa, friction bisa. Ya, jadi multifaktorial itu bergabung menjadi satu, timbullah si Masne gitu ya, Dok ya. Oke, jadi berbicara masalah masker tadi, Dok ya. Kira-kira masker yang mana sih yang bisa protect kita dari si COVID ini atau protect dari virus-virus yang lain? Lalu bagaimana pemilihannya benar supaya si Masne ini nggak muncul? Gitu. Mungkin dari tipe-tipe masker dulu kali, Dok ya. Ya. Tipe masker tuh kalau kita tenaga medis ya, Dokter Bude kan juga pasti pakai tuh sampai bekas-bekas ini, apalagi di sini ya juga suka bekas kan. Itu sebenarnya ini emang ada di sampingku karena mulai gigit jadi aku buka. Jadi kan kalau N95 tuh sininya sakit banget. Yeah. Tapi emang aku pakai, jadi aku pakai supaya nggak sakit dulu waktu awal-awal tuh kan nggak ngerti, kasihin tip gitu ya supaya nggak sakit sininya. Tetap aja bekas. Akhirnya aku kasih dulu masker medis, ya kan? Terus baru aku double. Tapi pengap. Cuma ya sudah, daripada mukanya nanti friction, jadi malah ada bekas, iritasi, jerawat, jadi aku double 2. Jadi kalau masker yang tadi N95 secara internasional, jadi
secara internasional itu memang nomor 1 untuk mencegah COVID-19. Jadi dia bisa memfilter kurang lebih 95% lah dari virus, jamur, bahan-bahan alergan ya, misalkan yang alergi, segala macam pakai N95. Nah N95 ini bentuknya banyak, saya sampai punya beberapa banyak, saking parnonya nyetok mungkin udah terbunuh juga. Iya benar, itu kita mesti wajib nyetok itu dari awal, sempat habis di mana-mana, nggak ketemu kita nyarinya. Terus sementara kita mesti praktek ya. Aduh. Terus harganya juga luar biasa. Jadi yang di luar sana buat yang tidak perlu gunakan masker N95 atau masker medis, masker kain, mungkin Dokter Astrid nanti bisa menjelaskan masker kain masih cukup efektif ya dok. Jadi supaya tidak menyebabkan kita orang medis mendapatkan masker. Pesan. Betul banget. Saya sampai punya tuh seri N95 8210 lah, 8205 lah, segala macam sampai yang ada bentuknya kayak bebek gitu juga punya. Intinya yang ada di pasaran itu kita ambil. Jadi masker N95 tuh paling bagus, proteksinya paling bagus, tapi kemungkinan terjadinya masne atau jerawat karena masker juga tinggi. Jadi banyak teman-teman sejawat ya, terutama yang bedah-bedah ya, dokter bedah, dokter awal kandungan gitu ya, yang banyak masuk ruangan operasi tuh pakai maskernya begitu, pas dibuka iritasi, merah, banyak banget temen-temen kayak gitu. Kalau masker medis sih, yang biasa sebenarnya cukup nyaman ya, dokter Bude, karena kita udah kebiasa kan, jadi cukup nyaman sih. Hanya dia proteksinya tidak bisa seperti N95. Nah, masker di bawah itu ada juga masker kain. Nah, masker kain ini pakailah bahan yang takun, penyerap keringat, kemudian jangan terlalu tipis. Kalau terlalu tipis, partikelnya bisa masuk ke dalam. Terus harus diingat juga masker kain itu kan nggak kayak masker medis ya. Kalau masker medis itu kan di dalamnya dia untuk filtrasi gitu ya. Jadi kita ngomong apa dia nggak keluar. Terus yang bagian luarnya ini kan kalau kena air kan dia nggak langsung nyerap gitu loh. Kalau masker kain kan dia nyerap, makanya harus bawa cadangan kalau masker kain. Iya, jadi kalau masker kain mesti bawa cadangan gitu. Memang sih kita menyarankan untuk bukan petugas medis pakai masker kain ya dok. Jadi mungkin tasnya desinfektan, tasnya masker. Bener. Ya sambil pertanyaan selanjutnya mungkin yang ngikutin IG Live ini bisa mengajukan pertanyaan, nanti ada hadiah menarik dari Tinder gitu. Jadi bisa ajukan pertanyaan, nanti Dokter Astrid yang milih mana sih, ada 3 pemenang nanti. Jadi itu ada paket Tinderm Gel sama Tinderm Konsentrat gitu. Mungkin dokter-dokter beberapa sudah ada yang memakai. Jadi silahkan, lumayan nih. Ya, jadi tips-tips apa lagi kira-kira dok untuk penggunaan masker? Selain kalau bisa khususnya masker kain ya, mungkin kita lebih edukasi ke yang non dokter di sini. Jadi supaya bisa menggunakan masker kain. Jadi mungkin aku peragain ya. Anggap aja nih masker kain ya, soalnya kan saya nggak mungkin pakai masker kain kok di klinik ya. Jadi kalau pakai masker kain, ininya jangan dipegang. Kadang orang kan pegang masker, dia pegang dulu tengahnya kan, sebenarnya nggak boleh pegang. Terus udah gitu, ya taruh aja di tengah sini, jadi yang dipegang ujung sininya sebenarnya. Terus make sure ininya, jadi hidung sama mulut sama dagu sini tuh kena semua. Kadang-kadang kan dokter Duda juga suka lihat orang mulutnya dimaskerin, hidungnya enggak. Iya. Benar. Atau pakai masker ditaruhnya di dagu gitu kan. Kayak gitu. Nah, sebelum pakai masker pasti tangannya cuci dulu pakai air mengalir 20 detik gitu ya. Kan ada yang standar WHO itu baru pakai masker. Kalau nggak bawa, ya mau nggak mau pakai desinfektan. Khusus yang pakai kacamata nih, kayak dokter Dude nih kan suka berembun tuh, dokter Dude. Ya kan punya. Jadi make sure tuh maskernya berada di sini, terus baru kacamata, gitu aja sih. Terus kalau, biar nggak berembun. Nah kalau misalkan udah selesai, jangan pegang-pegang ini, karena kan di sini kan untuk memfiltrasi gitu ya, kan airborne juga beberapa jurnal penelitian yang COVID-19.
Jadi ini jangan dipegang gitu. Terus nanti kalau mau buka ya buka aja, kemudian langsung buang. Bukan buang, sorry. Kalau masker medis buang, kalau masker kain ya dicuci sampai rumah. Iya. Kalau lama pemakaian tadi Dokter Astrid sempat menyebut 4 jam ya dok ya. Lalu kalau 4 jam misalnya, 4 jam lalu diganti. Mungkin ada jeda berdasarkan kalau nggak salah sih pernah saya baca, jadi dijeda 15 menit dalam kondisi aman ya. Jadi 4 jam pakai, akan dijeda 15 menit baru pakai yang baru gitu dok ya. Iya. Nah ini ada pertanyaan nih dok sambil jalan. Nah ini dari Dave Juliani. Berarti skin barriernya harus baik ya dok? Bagaimana caranya dok? Skin barriernya pasti mesti bagus. Jadi kalau misalkan tipenya dry skin ya, itu kita harus pakai moisturizer dulu supaya dia nggak geser-geser. Dan jangan lupa sun protection juga. Kemudian tapi kalau tipenya oily bukan berarti juga nggak bisa pakai moisturizer. Tetap pakai moisturizer cuma untuk kulit oily gitu. Bisa pakai yang kandungan retinol 10%, 40% gitu. Ya berarti. Jadi di samping memperhatikan skin barrier, skin care-nya dan treatment untuk aknenya tetap dipakai ya dok ya, betul kan gitu? Lalu skin care-nya itu kira-kira yang tepat untuk mengatasi masne ini gimana dok? Karena kan beberapa juga seringkali pasien begini, jadi datang dok saya tetap pakai kok produk untuk aknenya gitu, tapi kok malah tetap keluar sejak pakai masker malah keluar ya, apakah skincare-nya yang salah atau sudah tidak cocok lagi atau bagaimana, kan sering begitu ya pertanyaan pasien. Kira-kira itu bagaimana dok? Jadi sebenarnya balik lagi kalau kita mau skincare treatment kan mulai dari cleansing, terus cream, terus protection-nya, terus sudah gitu terakhir treatment tindakan ya kalau tidak bisa di dokter, dan juga apakah harus obat minum atau tidak, kita lihatnya gitu. Nah, kalau pengobatan masne itu kita lihat sama seperti pengobatan jerawat pada umumnya, kita bagi menjadi 3. Jerawatnya apakah itu yang mild, moderate, atau yang severe. Kalau yang mild, nah, kan banyak menggunakan asam salisil ya, sama asam benzoat juga gitu kan. Nah, ada nih yang komponen tertentu yang sudah di trademark, namanya Sunscreen gitu. Mudah-mudahan bisa keluar tuh slide-nya. Iya, dari tadi saya coba nggak bisa keluar dong. Ya bisa ya, ya udah. Jadi intinya gini, ada bahan tertentunya gitu namanya Sunscreen. Jadi sudah ada penelitian in vitro-nya bahwa efektivitasannya dia tuh 20 kali lebih kuat daripada salisil dengan asam benzoat. Nah, udah gitu di salah satu komponen tint garam itu kan ada yang dikombinasi juga Sunscreen-nya. Jadi terserah mau pakai yang gel kah, mau pakai yang krim kah, atau mau pakai yang suspension, tergantung dari physician-nya. Jadi dokternya harus bisa lihat, oh nih pasiennya modelnya dia lebih berminyak nih, mungkin saya pakai yang gel lebih cocok gitu ya. Tapi kalau misalkan pasiennya jerawatan tapi kulitnya kering gitu, kita pakai komposisinya yang lebih ke arah krim kayak begitu. Jadi tetap kalau ditanya apakah setelah pandemi jerawatnya bisa bertambah berat, ya memang karena ketutup masker itu atau masne itu. Jadi pengobatannya setelah menggunakan produk yang mengandung Sunscreen, tetap kita lihat apakah dibantu dengan obat minum ataupun treatment yang lain. Tetap basisnya sama seperti pengobatan jerawat. Ya, berarti balik ke derajat aknenya ya dok ya. Kalau tidak berat mungkin perlu ditambahkan obat minum. Ya, ini ada pertanyaan lagi dok dari Alicia Yolandra. Tindem konsentrat, langsung menyebut produk nih kayaknya pasiennya Dokter Astrid. Tindem konsentrat, apakah ada efek samping? Jadi efek samping kemerahan seperti bahan tunggal benzoil peroksida. Wah, jago amat nih sudah tahu jenis-jenisnya ya. Jadi sebenarnya gini, benzoil peroxide sendiri pun ya itu sebenarnya kadang-kadang beberapa pasien bisa saja iritasi, bisa juga enggak. Sebenarnya masalah iritasi itu benar-benar depend daripada kulit setiap pasien sih.
Jadi saya suka neranginnya kayak gini, sama aja kayak kita punya alergi antibiotik minum gitu ya. Mungkin sama orang lain nggak apa-apa, tapi sama saya bisa, misalkan kayak gitu. Jadi kalaupun tidak cocok dengan itu, apakah kesalahan dari produknya? Belum tentu sebenarnya. Kita bisa skin test dulu. Skin test itu ada beberapa ya, di jurnal penelitian ada yang bisa di daerah sini, mengatakan ditaruh sini 3x24 jam, terus dilihat apakah ada iritasi atau tidak, atau kita bisa skin test di daerah sini, ada jurnal penelitian juga di daerah sini. Jadi kita diemin, ya kira-kira ada beberapa jurnal bilang 1x24 jam, ada yang bilang 2x24 jam. Terus lihat dia ada makula eritem nggak, jadi berubah warna jadi kemerahan nggak, atau dia berupa papul eritem, jadi kayak ada beruntusan begitu. Nah itu kita harus lihat, di tiap pasien berbeda. Gitu loh, jangan salah, saya aja punya pasien pakai bedak bayi aja pernah berubah juga dapat gitu. Jadi belum tentu dari produknya sebenarnya kayak gitu. Kita yang physician ya, kita yang dokternya, kita harus bisa kira-kira ini pasiennya ke arah yang mana. Oke, begitu. Cukup puas ya Mbak Alicia Yolandra dengan jawaban Dr. Astrid. Jadi nyambung masalah tadi dok, kan tadi disebut ada Suniskin, ada benzoyl peroksida, lalu ada asam salisilat gitu. Kira-kira mana sih yang terbaik atau adakah kelebihan dan kekurangan dari masing-masing bahan aktif tersebut? Memperkuat sih satu sama lain ya, sebenarnya memperkuat satu sama lain. Salisil tuh bagus sih, dia ada efek ininya kan, keratolitik sedikit atau komedolitik ya. Jadi kalau komedo yang whitehead itu susah banget dibuka, di cungkil-cungkil juga kadang-kadang susah ya. Kalau kita kasih ada komposisinya itu dia lebih gampang. Tapi ingat lagi konsentrasinya berapa biasanya gitu. Karena kan kalau kita main di konsentrasi. Asam benzoat kurang lebih juga sama, dia ada efek untuk antioksidanya ya, cuma dia tidak untuk efek keratolitiknya mungkin tidak sekuat daripada Suniskin biasanya. Nah kalau yang di Suniskin ini dia khas banget, khasnya itu adalah diteliti di in vitro kan, artinya ditabung ya, dibandingin ya antara salisil sama benzoat, ternyata kemampuannya dia tuh 20 kali lebih daripada kedua ini. Nah, jadi kalau misalkan itu kenapa tidak coba digunakan? Baik untuk yang whitehead, blackhead maupun yang komedo tipenya papul-papul. Tapi kita jadi dokter juga harus lebih smart ya. Maksudnya gini, kayak misalkan saya sama dokter Bude bilang, oh ini komposisinya ini. Terus tiba-tiba jenis jerawatnya bukan tipe yang mild. Ya tentunya kita nggak bisa cuma pakai topikal aja ya dokter Bude ya. Kita harus kasih oral juga gitu, obat antibiotik minum kayak gitu. Jadi tingkat keberhasilannya itu adalah tidak cuma ingredient, komposisi yang tadi saya bilang Suniskin-nya lebih bagus, tapi juga dokternya juga harus punya keen eye dalam mengobati, kira-kira harus dikombinasi dengan oral antibiotik atau tidak. Oke, cukup jelas. Nah ini ada pertanyaan dok. Sore dokter, kalau pas jerawat di daerah maskernya kadang kena di jerawatnya, lalu jadi tambah radang. Bagaimana cara mengatasinya? Atasinya, satu tadi udah pakai kombinasi produk ya. Tadi saya udah bilang yang mengandung Suniskin itu. Jangan lupa cleansingnya juga harus bagus. Kadang-kadang tuh pembersihan habis orang habis buka masker kan pasti mulai dari sabun dulu ya. Dokter Bude kan pasti juga sama sabun dulu, terus udah gitu kita pakai krim jerawat, terserah mau yang gel atau krim tadi. Kemudian sudah itu jangan lupa protectionnya dari sun protection atau sunblock. Nah, kenapa harus diproteksi? Kemudian kita bisa juga pilih sunblock yang ada yang tadi saya bilang, bisa ngandung moisturizer juga. Nah, di salah satu ini ada sunblocknya, ada yang stress protect kompleks, jadi itu bisa dipakai juga. Kenapa kita harus lindungi pakai sunblock? Kulit kita kalau tergesek terus kan lama-lama merah tuh ya. Terus kalau didiemin lama-lama jadi HPI deh, hiperpigmentasi pasca inflamasi. Sama, kalau jerawat juga kegesek terus, ujung-ujungnya habis merah jatuh jadi coklat. Nah makanya fungsi daripada protection daripada sunblock tadi itu juga supaya HPI-nya tidak terlalu parah. Terus
dilihat kalau memang gede-gede dikasih antibiotik minum, nggak bisa cuma topikal aja ya dokter gede ya. Kadang-kadang kita dokter berharap cuma dari produk topikalnya doang, nggak bisa. Kita harus kasih oral antibiotik. Berarti tetap intinya kalau punya masalah jerawat jangan ditangani sendiri, tetap harus ke dokter spesialis kulit dan kelamin ya. Jadi nyambung masalah proteksi tadi, soalnya sering banget ya pasien ngomong, oh saya kan udah pakai masker, jadi nggak usah pakai sunscreen lagi, sering gitu ya. Kan sudah tercover, sudah tertutup gitu ya dok ya. Jadi seperti pesan dokter Astrid tadi, tetap wajib mesti pakai protectionnya, jadi sunscreennya tetap harus dipakai. Karena tidak semua ada wajah tertutup oleh masker. Ya dok ya? Gitu ya. Betul. Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya. Dokter, bahan aktif apa yang digunakan pada tindem sebagai antibakterial? Lalu terapi apa yang disarankan untuk masne pada pasien tenaga medis yang tiap hari menggunakan masker? Mungkin yang pertama dulu dok. Bahan aktif apa yang digunakan pada tindem sebagai antibakterial? Itu yang tadi saya bilang, skin itu yang sudah dibikin trademark itu tadi, yang kemampuannya 20 kali tadi itu. Jadi memang itu kekhasan daripada produk itu adalah dia bisa 20 kali lebih kuat daripada salisil dan minuman. Jadi efeknya itu kan pasti yang tadi saya bilang, kalau salisil aja bisa komedolitik, ada efek natolitiknya, dia pasti bagus. Ya. Tetap diingat bahwa tadi pertanyaan kedua, kalau tenaga medis kena gimana? Ya kita lihat. Kalau akne dibagi 3, mild, moderate, severe, sudah masuk moderate pun kita pasti berikan oral antibiotik. Terserah, misalkan mau apa? Doxycycline, erythromycin, minocycline, tetracycline juga bisa, tapi kita nggak suka side effect-nya ya, dokter Dude ya. Biasanya giginya jadi lebih kuning, kemudian kan ada efek teratogeniknya juga ya, jadi kemungkinan besar itu yang dipakai minocycline, doxycycline, erythromycin, azithromycin juga beberapa juga bisa. Nah kita lihat lagi tingkat derajat keparahannya juga untuk tahu berapa lama antibiotiknya diberikan. Jadi Saniskinnya bisa bersamaan dengan antibiotiknya, pasien minta kontrol tiap minggu. Kita lihat apakah diperpanjang lagi oral antibiotiknya atau tidak. Kemudian kita bilang juga sama tenaga medisnya, kalau misalkan udah selesai pakai hazmat dan segala macam, buka masker dan segala macam, kita harus pembersihan dulu ya, dokter Dude. Pembersihan dulu, terus dilihat. Habis pembersihan baru kita aplikasikan yang mengandung saniskin. Nah, berarti mungkin kalau untuk tenaga medis agak sedikit berbeda ya. Dalam artian kan tadi sarannya kalau pakai masker 4 jam, 15 menit istirahat. Nah, kalau sekalinya pakai hazmat kan nggak mungkin buka dulu, pakai lagi, itu wasting waktu dan wasting hazmat ya. Jadi mungkin akan sedikit berbeda dan sedikit lebih sulit ya penanganannya kalau misalnya jerawatnya tuh berlebihan munculnya. Tapi dengan menggunakan produk atau skincare yang sudah diberikan oleh dokter kulitnya, akan lebih sedikit munculnya. Jadi tetap harus konsultasi dengan dokter kulit dulu ya dok. Lalu ini ada pertanyaan lagi, saat melakukan treatment jerawat, apakah masker akan memperburuk jerawat? Solusinya seperti apa? Saat melakukan treatment Ya jerawat, mungkin maksudnya jadi baru muncul jerawat saat ini, lalu tiba-tiba pandemi, ya kurang lebih sama ya dok ya, seperti uraian dokter Astrid tadi. Mungkin pertanyaan next, apa boleh menggunakan masker double? Boleh-boleh aja sebenarnya, asal tahu cara. Sebenarnya boleh-boleh aja, asal tahu cara untuk kalau masker double yang pakai saya sama dokter Dude itu sesak napas mungkin juga udah biasa ya. Tapi kalau buat orang pada umumnya gitu ya, pakai masker kain aja double kayaknya satu aja susah, apalagi disuruh double gitu. Sebenarnya kalau ditanya boleh nggak double, boleh-boleh aja. Tapi kalau misalkan ditanya apakah akan memperberat maskernya, ya iya pasti. Karena kan dia lebih makin ketutup.
sebenarnya gitu. Iya. Lalu ini ada pertanyaan lagi, kalau masalah flek semakin parah karena penggunaan masker, solusinya apa dok? Gimana, Dokter Dude? Sorry, suaranya. Kalau masalah fleknya jadi makin parah karena penggunaan masker. Kira-kira karena apa dan solusinya apa? Ya, beberapa pasien tuh ada yang kayak gitu tuh, terutama daerah sini. Ini sih kalau daerah sini tuh biasanya gesekan tuh, karena masker kan diginikan kan. Nah, tergantung hidungnya orang tuh. Kalau hidung orang yang mancung banget itu kadang-kadang gesekan di sini nih, jadi ada flek di sini nih. Dokter Dude juga banyak pasiennya kayak gitu, yang dari sini kan. Karena kalau yang hidungnya mancung kan dia langsung kalau pakai masker tertentu itu kan dia kan ada besinya di sini kan. Nah, tergesek tuh. Nah, itu fleknya bisa dari situ. Atau kedua, di masker itu kan besinya dia kan ada metal ya, metal logam itu. Kadang-kadang beberapa pasien, ya walaupun sih harusnya metal logamnya nggak masuk ke dalam ya. Cuma kalau kita keringetan, sebenarnya bisa dermatitis kontak juga jatuhnya. Dermatitis kontak alergi jatuhnya karena ada alergen nikel yang keluar itu. Jadi di sininya tuh dia jadi kayak HPI, itu bisa juga flek. Atau biasanya daerah sini nih, yang karena friction tadi, gesekan tadi. Nah, makanya di situ. Jadi kalau ditanya fleknya bisa nambah, nggak bisa. Tapi jatuhnya dia tuh bukan flek yang kayak melasma. Biasanya jatuhnya kayak hiperpigmentasi, pasca inflamasi. Biasanya kayak gitu. Ya, HPI ya jadinya. Lalu ini ada pertanyaan titipan nih dok. Selain masalah kan tadi di luar akne. Nah ini ada si flek tadi. Nah ini ada pertanyaan titipan. Dia jerawatnya sudah membaik. Lalu karena pakai masker, tiba-tiba ada muncul putih-putih di sekitar penggunaan maskernya. Itu katanya kira-kira kenapa ya dok? Nah itu menarik tuh, Dokter Dude. Pasiennya Dokter Dude juga ada yang kayak gitu kan. Nah itu menarik tuh, menarik banget. Jadi gini, sebenarnya penggunaan masker itu kan kita taunya masna, cuma karena bikin jerawat aja ya. Enggak, sebenarnya bisa bikin jampuran juga. Atau putih-putihnya tuh disebutnya panu. Kenapa sih kok bisa panu? Ya, lembab kan, panas kan, kita nggak ada respirasi keluar gitu. Jadinya tuh di sini tertutup terus nanti kayak dia kayak ada totol gitu kayak panu gitu. Nah itu emang beberapa pasien ada. Nah kalau kayak gitu ya kita kasih anti jamur pasti. Ya balik lagi berarti higiene kulitnya, lalu higiene maskernya sendiri, jadi harus benar-benar jangan pakai masker kain mentang-mentang penampakannya bersih dipakai lagi, ulang lagi gitu, males cucinya, atau menggunakan masker medis sayang buang dipakai lagi itu karena mahal ya, mungkin bisa juga karena itu, jadi harus benar-benar memperhatikan higienenya kurang lebih dok ya. Lalu ini ada pertanyaan lagi. Berarti kalau pakai Tinder nggak perlu didouble dengan antibiotik topikal lain lagi ya dok? Jawaban saya tergantung dari diagnosa dokter. Boleh aja kombinasi, why not? Kenapa enggak gitu kan? Kan penyebab daripada jerawat itu kan bisa Propionine Bacterium acnes, bisa juga yang tipe Staphylococcus juga bisa kan. Ya memang sih spektrum ada antibiotik kita mau kasih boleh kan, kalau tadi Dokter Dude udah bilang multifaktorial. Kalau multifaktorial kita mau kombinasi, why not? Nggak ada salah juga. Boleh aja. Nah jelas berarti. Lalu pertanyaan dari Edwin Tanihaha. Waduh, maaf saya tidak menyebutkan gelarnya. Masker harus ganti berapa hari sih dok supaya nggak masne? Kemarin saya dari sebelum corona selalu pakai masker, kok nggak ada masne? Ya bagus lah kalau ada masker. Jadi gini nih, buat yang nanya, pasti dia udah tahu caranya itu. Caranya menangani gitu loh. Jadi sebenarnya orang kenapa ada orang pakai masker, kenapa bisa masne, kenapa enggak? Jawabannya yang tadi, higiene lagi, tadi balik ke Dokter Dude tadi bilang, kalau dia tahu cara cleansing yang benar, tahu cara proteksi yang benar gitu ya, tahu cara merawat muka yang benar, ya pasti sebenarnya nggak kena masne sebenarnya, kecuali misalkan memang multifaktorialnya misalkan hormonal, haid, misalkan kayak gitu. Terus ada misalkan kasus-kasus kalau yang perempuan
PCOS ya, dokter Duda tahu pasti polycystic ovary itu mah pakai masker nggak pakai masker juga tetap bisa jerawat gitu. Jadi kita lihat tiap orang beda-beda multifaktornya. Nah, ngomong-ngomong PCOS berarti kalau misalnya tadi salah satu terapi oral mungkin bisa dipertimbangkan pada ini ya dok. Jadi dikonsulkan sama dokter Objin ya. Iya, Ya. betul. Beberapa Ini- pasien saya yang PCOS itu memang diobati sama-sama, jadi pengobatannya sedikit lebih kompleks ya. Bisa pakai obat hormonal juga. Kadang-kadang kita kasih obat ya, dokter Objin kadang-kadang suka kasih obat gula malah kayak gitu. Tapi ada maksud dan tujuan tertentu, ya kita kombinasi. Makanya kita lihat dulu. Jadi jawabannya kombinasi apapun, baik oral maupun topikal bagus, ya. Tapi kalau misalkan kita bisa menggunakan produk yang komposisinya 20 kali lebih kuat daripada salicylic dan benzoat, kenapa nggak kita gabung gitu kan? Oke, ini agak-agak serius nih pertanyaannya dok. Boleh pasang dan lepas nggak kalau pakai masker? Kan kalau mau makan gimana? Itu saya sampai sekarang. Jadi gini, jurnal penelitiannya bisa airborne ya. Saya baca tuh bisa airborne, tapi kan ada lagi hubungannya dengan viral load. Jadi viral load gini, jadi kenapa ada yang saya baca, jadi kenapa ada yang simptomatik, kenapa ada yang parah banget, itu kan ada komorbid atau enggak, ada penyakit penyertanya atau tidak. Kemudian kalau misalkan dibuka tutup, kalau sering dibuka tutup, ini sebenarnya viral load-nya belum banyak gitu, virus yang masuk banyak. Tapi kalau kita misalkan lebih banyak tutup, kalaupun virusnya di sekitar ini kita cuci kena sabun selesai gitu. Jadi kalau ditanya buka tutup, saya juga nggak terlalu suka. Jadi kalau mau makan lebih wise-nya gini, cari rumah makan yang outdoor. Saya kalau saya gitu sih, outdoor terus sepi. Terus saya suka minta yang ada fan-nya di atas. Jadi maksudnya bisa biar pergi gitu. Jadi mengurangi viral load-nya. Sebenarnya gitu, mengurangi viral load. Kita kan nggak tahu tuh virusnya dari mana, airborne gitu kan sebenarnya. Kayak gitu, karena kan kita bisa dong desinfektan atau cuci tangan di tangan kita, tapi kalau muka nggak mungkin didesinfektan begini kan. Iya, Kalau betul. saya trik itu. Apalagi sekarang kan mulai banyak dijual gantungan-gantungan masker gitu dok. Kalau saya sih kurang setuju ya, kalau pakai itu lalu digantung, dinempel di baju maskernya, terus posisi maskernya kebalik, kan kita nggak tahu apa virusnya udah nempel di baju atau enggak. Nah itu dipakai lagi. Kalau saya sih prefer bawa spare masker baru, jadi begitu selesai makan ganti pakai yang baru. Jadi disimpan dengan baik, mungkin dalam plastik, lalu pada saat menggunakan pakai hand sanitizer atau cuci tangan dulu baru pakai. Setuju? Iya. Oke. Nah ini ada pertanyaan, untuk terapi oral yang sudah moderate, bagusnya yang mana dok? Terus dosisnya berapa? Ini dari dokter Risa Nusulianza. Kita ngomong evidence base ya, jurnal penelitian. Ya tergantung dokter mau pakai doxycycline atau minocycline, ya tetap aja dosisnya ya. Kalau doxycycline bisa 2 kali 100 mg, bisa kali 100 mg, tergantung tadi derajat severnya. Terus berapa lamanya? Tadi saya bilang tergantung respon klinis. Kontrol 2 minggu, kontrol 2 minggu, kontrol 2 minggu. Bisa nggak lebih dari 1 bulan pemberiannya? Bisa, dengan supervisi dokter. Gitu. Berapa lamanya ya kita lihat lagi. Based on clinical response. Kayak gitu ya. Kalau erythromycin, saya jujur nggak terlalu suka pakai itu karena pasiennya harus minum agak berapa kali, kadang ada yang 3 kali gitu kan. Pasien jerawat suruh minum 3 kali sehari terus lama banget, biasanya jadi tidak terlalu kooperatif. Jadi saya lebih suka yang 1 kali 1 atau 2 kali 1. Personally my opinion aja, mungkin dokter Dude punya opini berbeda. Aja sih, sebenarnya nggak ada right or wrong-nya aja, karena antibiotik itu dari beberapa itu tetap bisa dipakai semua. Ya, setuju. Ini pertanyaan masih masuk terus dok, mungkin karena ya hadiahnya menarik. Sekali lagi hadiahnya dari Tindem, ada Tindem gel dan Tindem konsentrat, lumayan tuh 1 paket dan ada 3 paket. Nanti dokter Astrid menentukan pemenangnya di antara pertanyaan tadi. Ini ada pertanyaan masuk. Dok, apakah kita harus mencuci wajah ketika membuka masker? Susah ya. Kayaknya kalau kita lagi di jalan ya, dokter Dude, untuk cuci muka gitu ya,
kayaknya susah sih. Kalau saya sih mungkin cari tempat yang safe ya. Kalau kita mau ganti masker, saya lebih prefer kalau misalkan punya kendaraan gitu ya, mungkin masuk kendaraan pribadinya, terus ganti misalkan di mobil gitu ya. Kalau misalkan pasien yang tidak menggunakan kendaraan roda 4 atau mobil, mungkin bisa juga cari ruangan yang space-nya kosong tapi terbuka. Jadi yang tadi saya bilang windy atau berangin atau outdoor. Yakin tidak ada baru ganti di situ. Itu favorit saya. Iya, ini lalu ada pertanyaan, Dok, berdasarkan pengalaman dokter, minocycline dan doxycycline lebih bagus yang mana untuk hasilnya? Lalu apakah konsumsi probiotik oral dianjurkan? Probiotik oral ya. Kalau minocycline sama doxycycline sebenarnya dua-duanya cukup efektif sih kalau buat saya ya. Kalau menurut dokter Dede gimana? Kalau buat saya sih dua-duanya cukup efektif. Tergantung lagi gitu. Minocycline lebih mahal ya dokter Dede ya daripada doxycycline ya. Jadi kita juga harus sebagai physician, pasiennya dokter punya yang mana sebenarnya kayak gitu sih. Kalau ditanya ya kan sama-sama grupnya, jadi boleh aja dipakai antibiotik. Terus tadi pertanyaan kedua apa ya? Probiotik oral. Kalau menggunakan antibiotik tadi, apa perlu dikasih probiotik oral? Mau jurnal literatur, acne, probiotik oral. Kalau saya sih sebenarnya kalaupun mau minum probiotik oral boleh-boleh aja. Tapi apakah akan berefek langsung ke jerawatnya? Menurut saya enggak. Jerawat kita hubungkan dengan insulin growth factor 1. Kalau mereka makan manis kan, sama dairy product, susu, keju, coklat. Jadi kok dibilang probiotiknya mau diminum boleh-boleh aja. Apakah efek aknenya? Atau mungkin lebih ke ini dok, jadi kalau penggunaan antibiotiknya itu dalam jangka panjang bisa mengurangi jumlah bakteri baik di usus, jadi dibantu dengan probiotik. Nah jadi tergantung lagi jangka lama kita memberikan antibiotik tersebut. Jadi kalau misalnya jangka panjang mungkin perlu dipertimbangkan probiotik. Terus minumnya barengan ya? Iya. Minumnya jangan barengan. Satu antibiotik buat bunuh kuman, ya. Terus probiotik isinya kuman baik. Diminum rame-rame, hasilnya probiotiknya kosong, nggak ada efek. Iya. Mungkin dipertimbangkan setelah terapinya selesai, gitu. Atau ada jurnalnya mungkin dok, jarak berapa lama setelah konsumsi antibiotik? Sebenarnya sih itu kalau untuk range tergantung farmakodinamik sama farmakokinetik antibiotik yang dipilih sebenarnya. Kalau pemberiannya cuma 1 kali 1 kan berarti waktu paruhnya 12 jam. Berarti kalau misalkan antibiotik dikasih misalkan siang, ya udah probiotiknya minum malam atau sebaliknya. Kayak gitu. Tergantung waktu paruh daripada antibiotiknya dan tergantung berapa kali pemberian daripada antibiotik. Oke. Lalu dari dokter Lisa lagi, untuk masne wajib double cleansing nggak dok saat sudah sampai di rumah? Karena seringkali kalau double cleansing cenderung bikin kering mungkin kulitnya, atau bagaimana? Nah itu lagi ngetren memang dokter Dede, double cleansing itu 2 bulan belakangan banyak banget pasien nanya, dok harus mesti double cleansing nggak? Jadi tanya, kita lihat pasiennya, kalau pasiennya makeupnya heavy, ya kan, terus jenisnya oily, double cleansing ya nggak apa-apa, gitu boleh-boleh aja. Karena memang banyak debunya, banyak kotorannya, banyak ada makeupnya gitu ya, itu boleh double cleansing. Tapi lihat dulu kalau pasien kan tipe jerawat itu kan bisa 2 kan, bisa acne in dry skin atau acne in oily skin. Kalau acne in oily skin ya boleh aja double cleansing. Tapi kalau acne in dry skin, nanti kita bikin friction. Skin barriernya rusak, TEWL-nya jadi transepidermal waterloss-nya naik, Propionibacterium acnes-nya malah lebih mudah masuk kan. Jadi sekali lagi, physician-nya, kitanya harus tahu pasiennya perlu atau tidak. Oke, clear ya dokter Lisa. Lalu dok, cara penggunaan masker yang benar supaya nggak jerawatan gimana? Tadi kayaknya sudah dijelaskan sama dokter Astrid ya.
cara yang benar. Kayak tadi kalau masker kain 4 jam, istirahat 15 menit, pakai lagi, ganti yang baru. Salah satunya itu. Ya, dan penggunaan skincare dari SPKK-nya gitu. Ya. Atau dari dokternya. Ada yang bisa dikombinasi nih, pakai sunscreen, pakai itu, terus jangan lupa pakai sunblocknya. Yang perlu diingat ya, kadang-kadang pandemi saya nggak keluar, saya nggak kena matahari. Loh, emang saya sama dokter Dude nggak kena sinar nih? Ini kan blue light ya. Iya, Ini kan blue light. Nah, jadi sebenarnya muka kita bisa kusam nggak cuma sinar UV sebenarnya, tapi blue light gini juga bisa bikin muka kita kusam, bisa bikin wrinkle juga akhirnya. Jadi tetap harus pakai sun protection. Ada kok di serinya itu sama untuk sunstress protection ada. Jadi SPF-nya minimal 30, bisa aplikasi ulang. Jadi ya tetap harus pakai. Ya, sepertinya masih bisa beberapa pertanyaan ya dok ya. Ini dokter, apakah efektif kandungan glutathione untuk terapi akne? Gini, kan tadi udah dijelaskan penyebab akne multifaktorial. Salah satunya mungkin nggak terjadi stres, radikal stres di kulitnya. Bisa, pasti. Kan banyak itu ada superoksid dismutase, glutathione peroksidase, apa segala macam. Nah kalau dikasih glutathione, dia akan bisa berpengaruh nggak, membantu nggak? Bisa membantu, tapi dia bukan membantu sumber utama penyebab situasi. Itu yang harus diketahui. Jerawat menyebabkan radikal bebas atau stres oksidatif di kulit. Jadi penggunaan glutathione yang membantu, tapi bukan senjata utama. Itu kali ya. Kemudian ini bisa nggak masker medis digabung dengan masker scuba? Perasaan masker scuba udah dilarang untuk digunakan ya, karena tidak masuk dalam standar ya. Mending pakai masker kain aja, nggak usah pakai masker scuba. Ya kalau misalkan pakai masker scuba, ada sih beberapa tuh saya lihat di medsos ya. Jadi mereka pakai 3 lapis gitu. Jadi supaya ketebalannya kayak masker kain. Karena waktu itu saya lihat kalau masker kain niup lighter ya, itu masih susah ya. Nah kalau pakai masker scuba bisa, begitu dilapis 3 nggak bisa. Cuma kan kita belum punya penelitian ya, dokter Dude ya, masker scuba di double 3 itu efektif apa enggak. Jadi kita dokter juga nggak mungkin nyaranin kayak gitu, pasti kita ngikut standar WHO lah. Kalau standar WHO-nya bilang gitu ya pasti kita kan protokoler ya, dokter Dude. Kita tenaga kesehatan protokoler, kalau WHO bilang gitu ya pasti kita mengikuti ya. Iya, karena kadang juga kita lihat sudah maskernya scuba, lalu ada bolong penyaringnya itu lagi. Terus itu tuh diragukan ya benar. Terus dia kan suka turun-turun ya yang di sininya itu. Jadi ujung-ujungnya orang harus begini terus kan ya. Sedangkan kan sebenarnya masker itu di bagian tengahnya kan nggak boleh banyak touch ya, nggak boleh banyak gesekan. Karena itu yang memfilter untuk COVID-nya. Jadi jangan dipegang-pegang. Oke dokter. Kita nggak berasa nih udah 52 menit aja ngobrolnya. Harusnya 45 menit ya? Iya. Nggak apa-apa, mungkin bisa disimpulkan kan kita waktu nanti takutnya keburu mati sendiri ya. Jadi pertanyaannya sudah ditutup. Mungkin Dr. Astrid bisa menentukan pemenangnya siapa. Mungkin pertanyaannya Dr. Edwin tadi cukup. Iseng dia itu. Iseng dia. Ya, nanti umumin di IG-nya Regenesis kali ya. Soalnya aku tadi nggak gitu jelas ininya siapa ininya. Nanti diumumkan lewat IG-nya Regenesis, jadi tetap stay tune. Mungkin Dr. Astrid bisa memberikan sedikit take home message lah, kesimpulan secara umum tentang acne, penyebabnya apa, lalu mekanismenya secara singkat bagaimana, lalu cara pencegahannya bagaimana. Jadi take home message-nya nih, terima kasih buat Regenesis, jadi kita bisa sharing gitu ya. Jadi sebenarnya edukasi kepada semua bahwa jerawat itu memang dulunya sudah ada, sekarang menjadi lebih banyak karena pandemi, kebiasaan berubah dengan penggunaan masker, yang disebut juga masne. Kita harus tahu cara
pakai masker yang benar. Kemudian udah gitu kalau sampai terjadi masne, apa yang harus kita gunakan? Nah, jangan lupa stepnya tetap tadi, skincare-nya itu pembersihan. Setelah pembersihan, kita bisa menggunakan produk yang sudah ada trademark-nya Sunscreen tadi. Ingat, kemampuannya 20 kali lebih tinggi daripada Clearasil dengan benzoat. Dan jangan lupa, tetap pakai protection, ya. Kan ada Sunscreen Protect Complex yang bisa memfilter tidak hanya UVA dan UVB, tapi juga blue light nih. Kayak di depan kita ada ring light nih kan, jadi pasti bisa proteksi kepada itu. Itu aja sih kalau dari saya, gitu. Take home message-nya mungkin ditambah sama Dr. Dude. Sudah cukup jelas. Yang pasti tetap ikutin IG-nya Regenesis untuk tahu produk-produknya Regenesis ya dok. Jadi kita bisa update juga, saling share juga gitu. Saya rasa sudah cukup. Terima kasih Dr. Astrid, waktunya sudah menjadi narasumber. Sampai jumpa. Semoga segera bisa kembali. Pasti kangen banget. Mau. Ntar foto-fotoin ya. Nanti kita jalan-jalan bareng ke tempat foto-foto yang sudah saya posting, yang siap saya posting. Dr. Astrid pasti komen mau ke sana. Mau pakai, terus nggak perlu takut karena kalau kita pakai masker lagi mau foto-foto ada kita bisa pakai produk yang mengandung sunscreen sama sun protection ya. Betul. Oke, setuju. Sampai jumpa. Terima kasih yang sudah mengikuti IG Live ya. Sampai jumpa. Terima kasih.